Good morning, good afternoon, good evening. Halo semuanya, balik lagi di Suzy, Suara Gen Z and Friends. Suzy and Friends merupakan podcast persembahan mahasiswa vokasi UI untuk membahas kehidupan Gen Z di kehidupan kampus bersama teman-teman dari fakultas ataupun universitas lain. Hai guys, selamat siang. Waduh, siang-siang gini panas banget, pasti harus bersemangat dong. Nah, di sini aku Nadia Fatimah Zara sebagai host podcast yang bertema Suze. Nah, kita juga mengangkat tema nih, yaitu time management. Bagaimana sih mahasiswa untuk mengatur waktunya sebagai mahasiswa, organisasi, dan juga magang, kerja, dan tugas-tugas kuliah. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi nih guys, kita panggil aja kali ya narasumber kita yang paling cantik ini, Adila. Yeay, halo Adila. Oh my god, udah lama banget gitu ya nggak ketemu. Udah dari terakhir kapan sih kita ketemu? Kita terakhir ya? Iya, tahun ketiga gitu. Perkenalan dulu boleh kali Adila? Boleh. Hai semuanya, kenalin nama aku Adila Ramadhusyifa, mungkin bisa dipanggil Adila atau Dila. Aku dari VIA, jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022. Waduh, anak Via teman-teman, oh my god, keren banget gitu kan. Nah, aku mau tahu nih Adila akhir-akhir ini sibuk apa sih? Oke, untuk akhir-akhir ini pastinya sebagai mahasiswa semester 4 pastinya sibuknya kuliah karena banyak banget tugas, terus belum lagi ditambah bentar lagi UAS. Tugas-tugas akhir itu banyak banget dan mungkin selain itu juga organisasi dan juga sebagai content creator sih. Oke, sebagai content creator guys. Nah, buat pertanyaan pertama nih Adila, gimana sih buat kayak time managementnya gitu sebagai content creator, kemudian ada mahasiswa dan organisasi juga. Oke, untuk time management sebenarnya tergantung ke skala prioritasnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya biasanya yang pertama pastinya kuliah akademik dulu kan, karena kan sebagai mahasiswa juga kan pasti tugasnya yang pertama adalah kuliah, barulah kita mengerjakan yang lainnya, misalkan organisasi ataupun sebagai content creator. Oke, keren banget guys ya. Time managementnya kayak berurutan gitu ya, jadi skala prioritas gitu ya. Nah, aku mau tahu nih kalau misalkan deadline tugas sama kayak edit content creator gitu, kemudian ada organisasi, itu bentrok gimana sih cara solusinya dari Adila sendiri? Oke, kalau bentrok bukan sekali dua kali. Nah, iya, tapi biasanya aku ngatasinnya kayak gini guys, karena kan kalau misalkan tugas pasti ada deadline-nya dan konten pun ada deadline-nya. Misalkan endorsement gitu biasanya ada pengumpulan konten maksimal jam berapa, hari apa gitu, sama aja kayak tugas. Nah, biasanya aku lihat dulu nih yang mana yang duluan, baru aku ngerjain yang duluan, dikumpulin kayak gitu. Tapi biasanya buat konten, aku biasanya suka stok konten sih, jadi konten tuh udah aman sebelum-sebelumnya, jadi aku tinggal upload dan tinggal posting aja kayak gitu sih. Oke, keren banget gitu guys. Time managementnya kan kayak tersusun gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa nih yang jadwalnya padat, kan kita tuh mau tahu gini, gimana kamu cara membagi waktunya buat me time, content creator, dan juga sebagai mahasiswa gitu kan, tentang tugas-tugas pasti banyak banget kan, dan juga sama organisasi yang di luar kampus. Oke, kalau buat me time sebenarnya cukup tidur aja itu udah me time banget gitu loh. Apalagi bagi mahasiswa semester 4 gitu, kayak bisa tidur aja udah alhamdulillah gitu ya. Betul kan? Nah, jadi kayak sebenarnya buat me time yang mungkin lebih kayak jalan-jalan atau healing gitu ya, sekarang istilah ganjil gitu ya. Nah, biasanya mungkin aku di weekend, tapi weekend pun nggak tiap minggu juga dong, boros dong. Paling malah biasanya gini, biasanya aku ada pekerjaan di luar dan biasanya tuh
kerja sekaligus healing. Jadi kayak misalkan kemana nih, visit ke Jakarta atau kemana. Nah itu biasanya setelah itu tuh aku langsung healing pulang gitu sih. Waduh, kayak bener sih kata Adila juga, kayak kita tuh mahasiswa semester 4 tuh emang lagi butuh banget buat tidur gitu, istirahat gitu kan. Jadi buat teman-teman semua nih, kayak ya udah healingnya kita buat tidur aja gitu. Biar enak gitu ya, biar kita tuh fresh lagi buat konten selanjutnya. Nah selanjutnya nih ke pertanyaan keempat ya. Kamu sendiri tuh punya gak sih kayak planning book gitu buat ngatur semua jadwal kamu? Oke, sebenarnya kalau planning book aku enggak, tapi aku tuh tahu loh kayak misalkan aku minggu ini harus ini kayak gitu. Jadi biasanya di awal bulan aku tuh selalu kayak kira-kira 1 bulan ke depan aku mau bikin konten apa nih kayak gitu. Misalkan ternyata ada 3 konten yang lagi booming atau yang lagi tren, atau bisa mungkin aku kayak ide-ide yang sendiri gitu kontennya. Tapi biasanya 1 bulan itu pasti aku ada 2 konten, dan 2 konten itu masing-masing 1 konten itu 3 video. Jadi biasanya 1 bulan itu minimal banget aku bikin 6 video kayak gitu. Nah kalau misalkan yang lainnya udah sih sebenarnya nggak ada harus kayak gimana, karena fleksibel juga kan, karena pasti ada yang dadakan juga. Jadi yang penting stok konten aman aja dulu. Kayak tugas gitu ya, kayak mendadak gitu kan. Suka mendadak itu. Kayak trending konten tuh seperti kayak Asoka itu kamu bikin tidak Asoka? Oh tidak, Susah banget ya Asoka ya. karena itu harus memerlukan waktu yang banyak. Sedangkan ya kita kan sibuk ya. Iya, sebagai mahasiswa semester dewa. Teman-teman semua nih, kita masih punya beberapa pertanyaan buat Adila, narasumber kita yang cantik ini, sebagai beauty content creator dan magang mahasiswa FIKUI juga. Nah, aku mau nanya nih Adila, selanjutnya ya, ada gak sih pengalaman kamu yang hektik banget sampai jadwal kamu tuh kayak berantakan gitu? Ada banget sebenarnya. Mungkin yang paling hektik banget itu pas awal maba semester 1 semester 2 itu kan lagi hektiknya. Nah setelahnya aku emang kan iya sih kita libur semester 1, libur semester 1 itu berarti kan libur yang akhir tahun itu berapa ya? 2 bulan doang gitu. Iya, 2 bulan kan. Tapi karena kan aku anaknya bisa bilang, jadi aku tuh bingung, aduh cari kesibukan apa ya gitu kan. Sakitnya ya udahlah itu aku cari info tuh. Nah sampailah ketemu di kayak pendaftaran kayak duta pendidikan gitu. Nah itu pertama kali tuh aku ikut organisasi di Jawa Barat gitu. Nah terus barulah dari situ kayak apa aku ikut ini aja ya gitu, biar aku ada kesibukan gitu loh, ada kesibukan baru. Nah sampai akhirnya ya udahlah aku daftar gitu. Nah pas daftar ternyata tempatnya itu kan di Bandung. Aku kan rumah di Kuningan, tempat audisi di Bandung, dan kuliah di Depok. Nah itu bener-bener ya Allah, 1 hari itu aku Bandung, Depok, Kuningan, Bandung, Depok, Kuningan. Cuma bisa tempat kayak gitu. Pertama posisinya lagi libur kuliah. Kedua itu juga pas masuk kuliah itu karena kan audisinya itu 3 bulan, lama banget. Nah jadi kayak bolak-balik. Pertama kan aku harus juga kuliah juga, terus aku biasanya berkas yang aku perlukan adanya di Kuningan, dan tempat audisi itu ada di Depok. Itu benar-benar bolak-balik itu capek banget dan hampir chaos sih. Dan pasti chaos banget. Kayak kuliah tuh hampir udah pokoknya pasrah, kayak sempat ketinggalan gitu loh buat kuliah kayak gitu. Kali kan dulu pas masuk kan udah kayak offline ya, kita kan offline kan setelah corona kan. Nah jadi kayak di situ tuh udah itu benar-benar chaos banget semester 1 2, dan itu benar banget kayak gitu sih. Aduh, iya berarti kayak duta pendidikan di Jawa Barat gitu. Nah kalau gue tahu itu kayak duta pendidikan Jawa Barat tuh kayak gimana sih Adila? Jadi duta pendidikan Jawa Barat itu kan ada di Yayasan Pemuda Prestasi Indonesia Atiga dan gitu. Nah jadi itu kayak wadah buat pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kalian lihat Jawa Barat ya. Nah jadi itu ada yang remaja dan juga ada yang dewasa. Nah kebetulan juga faktornya nih, sebenarnya aku itu waktu pas daftar itu masih umurnya itu 18 tahun, dan harusnya itu aku tuh masuknya ke 17 atau 18 ya, 2017 dong. Kita kan masih Ya 17 lah. Itu sebenarnya harusnya aku tuh remaja masuknya, tapi karena aku udah kuliah dan itu kan audisi itu berarti Maret gitu kan, dan aku nggak tahu Juni, jadi katanya ya kamu udah dewasa aja kayak gitu. Nah sedangkan
dewasa itu saingannya tuh sama S2, terus sama yang udah jadi guru, terus kayak aduh ya Allah. Ya, aku tuh merasa jadi anak kecil di kategori yang dewasa. Meskipun ya sih emang yang dewasa itu kuota untuk aku keterima dan lolos itu lebih besar daripada yang remaja, tapi kan kayak aku tuh merasa diri aku masih kurang gitu. Meskipun aku udah kuliah, tapi kan aku posisinya di situ masih maba, dan di situ pun umur aku pun sebenarnya masih belum masuk kategori dewasa. Makanya aku di dewasa tapi aku paling kecil gitu, dari segi umur, dari segi badan gitu ya, paling kecil gitu dari yang lain ya. Kamu kan tentang pendidikan nih se-Jawa Barat, Adila. Nah, syarat-syarat masuk itu gimana sih, Adila? Dan kegiatannya itu ada apa aja? Oke, untuk syarat-syarat pastinya sebenarnya banyak banget ya syaratnya. Apalagi itu kan bener-bener selektif banget, karena banyak yang daftar itu hampir 150 lebih, dan yang lolos itu cuma 40. Itu 40 itu untuk yang di kayak di organisasinya, dan yang winarnya itu cuma 8. Jadi kayak bener-bener kerucut lagi kayak gitu. Syarat banyak banget tuh, guys, sebenarnya satu-satu. Dan kegiatannya apa aja sih? Banyak banget kegiatannya. Kegiatan sosialnya juga banyak. Kita ke panti asuhan juga. Terus kayak kalau misalkan ada sekolah-sekolah, misalnya kemarin juga Hari Pendidikan Nasional, kita ngadain tuh acara di SMP 50 tahun Bandung kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus peka terhadap sekitar. Dan konsepnya lagi, jadi setiap orang yang daftar ke Duta Pendidikan Jawa Barat itu, mereka itu punya kayak misinya itu sendiri. Nah, aku itu punya misinya itu di bidang pendidikannya itu adalah membaca dongeng. Jadi buat anak-anak PAUD kayak gitu loh, karena kan literasi baca itu udah menurun banget ya. Dongeng aja kayak jangan gini anak kecil, karena kebanyakan deh ya, karena orang tuanya kan sekarang apa-apa udah kamu main HP aja kayak gitu kan, padahal kan YouTube bener banget ya. Jadi kayak harus diiniin dari sejak kecil. Jadi aku mah hanya kayak peka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah gede itu bakal susah banget untuk berubah, karena kan kita pasti udah nemuin karakter kita sendiri kayak gitu. Jadi makanya harus dari kecil banget. Oke, nah tadi kan udah dikasih tahu nih sama Adila kayak selama mengikuti ini kan pendaftaran Duta Pendidikan se-Jawa Barat dari ke Bandung, Kuningan, terus kemudian ke Depok lagi. Gimana sih cara Adila tuh ngatur jadwal kuliahnya? Jadi biasanya bahkan ya, kalau emang lagi mepet banget dan tidak memungkinkan waktunya, biasanya malamnya aku di Bandung, besok pagi aku tuh udah di Depok lagi, terus nanti misalkan sorenya aku di Kuningan kayak gitu. Karena kan transportasi Bandung, Kuningan, Depok itu kan banyak, jadi kayak ya udah mau jam berapapun ada. Jadi pernah tuh aku pulang dari Bandung itu di terminal lebih panjang, kan banyak banget preman ya kalau di Bandung. Itu pernah jam 12 malam aku pulang itu ke Kuningan, terus siangnya itu aku langsung ke Depok lagi. Jadi kayak bener-bener aku bener-bener ngadetin waktu aku, karena bener-bener waktu itu kan berharga banget ya. Makanya pas lagi itu tuh istirahat tuh lagi di mobil, misalnya istirahat tidur tuh ya di mobil, gak ada waktu istirahat hal-hal yang gak ada kayaknya. Waduh, jadi kayak capek gak sih kayak gitu kan pastinya? Iya sih, bener capek banget sebenarnya. Tapi aku tuh tipikal kayak gini loh. Aku tuh nggak pernah ngedown, nggak pernah sakit, tapi sekali sakit itu bener-bener wah parah banget gitu kan. Jadi makanya kayak aku tuh kayak orangnya tuh kadang kan orang suka bilang ya, jangan capek-capek dong gitu, kasihan kan. Apalagi kalau misalkan dari followers aku kayak ikutan capek gitu ya kegiatan-kegiatan aku, karena aku sering update gitu kegiatan aku di story aku. Tapi kayak aku tuh gak mempan dibilang jangan capek-capek, misalkan sorry dulu itu gak mempan, tapi pasti mempan itu kalau misalkan tiba-tiba aku demam, sakit kayak itu. Kemarin juga aku habis baru flu gitu, dan sekarang udah sembuh. Jadi kayak istilahnya tuh pas aku sakit, kalau aku gak sakit ya bang istirahat. Jadi ini kesimpulannya nih buat teman-teman semua gitu kan. Jadi kalau kita mau ngikuti kegiatan atau apapun itu, kita cari tahu dulu ya. Kayak buat tema lainnya segala macam, harus kita cari tahu dulu gitu. Jadi jangan asal ngambil aja kayak Adila ini. Jadi kayak hektik banget gitu ya. Jadi kayak Kuningan, Depok, Bandung gitu, kayak bolak-balik gitu, kayak wah saya ini capek banget Adila gitu. Ya, tapi ini Kuningannya bukan Kuningan Jakarta ya. Ini Kuningannya Jawa Barat. Iya. Dari Depok ke Kuningan itu 5 sampai 7 jam.
ke Bandung itu, kalau dari Depok ke Bandung 3 jam setengah, jadi bener-bener wah bolak-balik seharian gitu ya. Kuningannya yang Jawa Barat itu yang jauh banget tuh. Aduh, saya juga ada yang dari Kuningan. Oh iya. Iya. Nah, selanjutnya ya ke pertanyaan selanjutnya, ada gak sih tips lain yang bisa kamu bagiin ke mahasiswa atau mahasiswi ini untuk menjadi multi content creator atau duta pendidikan sama sebagai mahasiswa FIAUI ini untuk bisa fokus studi mereka itu kayak gimana ya? Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman mungkin yang sekarang mau kuliah atau lagi kuliah, terus pengen juga masuk organisasi, terus pengen juga berkecimpung nih di dunia content creator, mungkin satu-satu ya buat yang lagi kuliah, semangat ya untuk menjalani semua hari-hari perkuliahannya, meskipun sambil nangis gak apa-apa, yang penting selesai tugasnya kayak gitu kan. Nah jadi itu semangat aja, harus bisa ngatur waktu kayak gitu. Dan ingat ya, kalau misalkan kalian nanti udah gabung organisasi, kadang itu kita tuh kadang udah seneng banget di organisasi itu, kadang jadi lupa sama kuliah kayak gitu. Mungkin boleh lah sesekali kalian ngerasa kalau misalkan organisasi itu tempat kalian apa ya, kayak rumah kedua gitu, karena kuliah capek banget. Tapi kalau organisasi itu kalian bisa bersosialisasi dengan semua orang kayak gitu, terus nanti teman-teman tuh bisa kayak curhat, pokoknya apapun bisa kalian dapatkan di organisasi kayak gitu. Nah terkait content creator, mungkin teman-teman yang mau coba di content creator mungkin dari sekarang boleh, kan sekarang ada banyak tuh aplikasi TikTok, Instagram, masih banyak lah pokoknya. Nah itu teman-teman boleh tuh belajar, pokoknya intinya percaya diri, jangan pernah dengerin apa kata orang. Terus selain itu juga kalian harus kayak belajar berlatih gitu loh di depan kamera, kayak senyum, terus ekspresinya gitu loh. Jadi bener-bener kayak ya udah pede aja dulu gitu. Apa ya, kayak misalkan ada omongan terlepas dari ada omongan yang gak enak, ada omongan yang bikin sakit hati, ya udah bisa didengerin gitu. Toh kita nggak ngerugiin mereka juga. Toh ketika kita udah sukses, mereka juga pasti bakal dengerin kita. Tahu gak sih, jadi dulu itu pas pertama kali aku jadi beauty content creator, aku tuh dihujat, bahkan video aku itu dikirim ke grup angkatan sama adalah temen SMA aku. Terus kayak yang dulu kan masih TikTok tuh masih kayak apa sih, aplikasi alay gitu kan, nggak kayak sekarang kan. Nah itu bener-bener kayak dikirim di grup, terus kayak dihujat lah mereka, terus kayak aduh sakit banget. Tapi di situ aku nggak marah, tapi kayak awas ya kalian ya. Nah, jadi aku kalau semakin dihina semakin semangat kayak gitu. Kan ada tuh tipikal orang tuh yang kalau dihina down kayak gitu kan, mentalnya jadi turun. Nah kalau aku sebaliknya, jadi aku kayak kalau dihina makin aku semangat kayak gitu. Nah pas sekarang ketika aku udah di posisi aku yang sekarang, malah mereka tuh dia mau breakdown, kayak masih ingat aku nggak, kayak ih Waduh, orang kayak gitu mah gimana ya? Aduh. Nah, terus buat perkuliahan nih Adila, kayak gimana sih tips buat mahasiswa gitu, kayak pasti ada deadline nih, tugas yang mepet gitu, terus ada yang kayak tugas A sama tugas B tuh kayak mepet, kayak kamu tuh ada tips sih harus ngerjain yang mana dulu gitu. Hey, kalau terkait tugas, sebenarnya di VIA itu tugas tuh ada kayak misalkan tugas kelompok dan tugas individu juga ya. Nah, lihat dulu nih kira-kira tugasnya kelompok atau individu pertama itu. Terus kedua, lihat dulu tugasnya itu kayak gimana. Biasanya kalau di VIA itu tugasnya literatur review, di vokasi yang juga literatur review. Jadi kita kayak jurnal internasional, jurnal-jurnal luar kita review kayak gitu. Nah terus selain literatur review, kita juga kayak banyak tugas-tugas bikin presentasi. Nggak ada kali ya? Ada pasti ada terus gitu presentasi kepada jadi kayak dilihat dulu nih tugasnya kayak gimana jenisnya. Kalau misalkan literatur review kan kita memerlukan waktu yang banyak, jadi biasanya aku kalau misalkan ada tugas literatur review itu biasanya aku suka dahuluin dulu sih tugas itu, karena lumayan juga sih waktunya. Kayak kita kan tuh udah bahasa Inggris yang full banget gitu, terus kayak aduh gimana ya, kayak harus memahaminya dulu, terus konteksnya apa, kayak nanti tuh kayak bikin brief summary, terus kayak opini dan kritiknya kayak gimana di jurnal itu, kayak gitu sih. Terus belum kalau misalkan udah bikin literatur review, biasanya dosen itu suka nunjuk aja
buat ngejelasin ulang kayak gitu. Jadi kayak bener-bener itu sih yang ngebutuhin waktu yang banyak banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya PPT kayak itu kan kerjanya biasanya bareng-bareng kayak gitu. Jadi itu kayaknya ini bisa lah dua-duain. Nah, jadi yang terus satu iya itu yang satu adalah yang literatur review iya oke gitu. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi nih dengar untuk kayak lebih dari lagi ke skala prioritasnya apa gitu ya. Jadi kayak di diri kita juga gitu, kayak harus percaya diri sama diri kita, harus percaya sama diri kita juga gitu. Misalkan kayak kuliah dulu, organisasi, baru begitu kayak konten kreatornya gitu. Betul ya, skala prioritas itu penting banget gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih Adila nih sebagai mahasiswa FIA UI kayak merangkap jadi beauty content creator gitu kan, terus kayak endorsement gitu loh, kayak mengatur jadwal mereka tuh gimana. Pasti tuh ada endorse yang jadwalnya mepet banget gitu. Misalkan ada yang endorse nih tapi jadwalnya besok gitu. Gimana sih Adila cara mengaturnya gitu, endorse-nya? Sebenarnya kalau kan endorse tuh banyak banget ya, mungkin dari kayak skincare, make up, mungkin atau produk kayak hijab lah, baju lah, atau apapun itulah. Nah, kalau misalkan endorse-nya kayak barang hijab, misalkan baju kayak gitu, kalau besok diposting masih oke lah. Make up masih oke lah. Tapi kalau buat skincare enggak sih kalau aku. Jadi biasanya aku tuh selalu cobain dulu produknya 3 hari atau 7 hari. Dan aku tuh selalu kayak ada SOP-nya, kayak aku ada ketentuan nih, misalkan brand A mau endorse aku skincare kayak gitu. Oke kak, kayak gitu. Nah nanti biasanya kan mereka tuh kadang bikin brief sendiri kayak gitu. Ya oke, masih aku. Tapi biasanya mereka juga udah ngerti sih kalau buat sekarang. Jadi kayak kita tuh disuruh cobain dulu produknya selama 3 hari, 7 hari. Jadi kita tuh bisa review dengan kayak natural gitu. Ini produk tuh bagus atau enggak, recommended atau enggak. Bahkan aku juga pernah di endorse barangnya menurut aku, skincare-nya menurut aku nggak cocok di aku pertama. Terus ada juga pernah yang bilangnya udah BPOM, tapi menurut aku itu belum BPOM. Kayak sama aku dibalikin lagi barangnya, dibalikin lagi uangnya. Karena kan sebagai beauty content creator, apalagi sebagai influencer, kita kan tugasnya itu menginfluence orang banyak, menginfluence followers aku. Jadi apapun yang kita posting pasti mempengaruhi orang banyak gitu. Apalagi misalkan kegiatan aku aja, kayak aku hati-hati banget jangan sampai kayak yang memburuk-buruknya itu mereka ambil gitu. Nah terus kan kalau misalkan skincare, skincare mungkin lebih ke skincare, kayak misalkan orang, misal kamu deh lihat review nih kayak bagus ya kayak gini. Tapi kan itu belum tentu bagus banget yang punya kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan di aku nggak cocok dan menurut aku ini underrated gitu kan, kayak jadi nggak, aku balikin lagi uangnya, aku balikin lagi barangnya. Jadi kayak kamu mohon maaf ya, kayaknya produknya nggak cocok nih di aku kayak gitu. Kayak kita juga menolaknya harus dengan cara halus, ngebalikinnya dengan cara halus kayak gitu. Jadi kayak ada syaratnya gitu ya kalau buat skincare gitu, kayak misalkan 7 hari dulu dipakai, baru setelah 7 hari itu bisa di-post gitu ya. Kalau misalkan kayak pakaian, hijab gitu, makeup bisa kayak besoknya gitu. Jadi kayak buat tipsnya itu yang mau jadi beauty content creator nih, atau enggak kayak influencer juga. Jadi kayak bikin syarat-syarat dari diri kita. Misalkan kayak ada yang mau nge-endorse nih teman-teman semua. Nah, jadi kita bikin syaratnya dulu kalau misalkan buat brand atau produk yang buat kayak skincare gitu. Jadi kita tuh harus coba dulu gitu. Jadi bener kata Adila juga gitu, harus dicoba dulu. Oke, buat selanjutnya nih, aku mau nanya dong, kayak kamu pernah magang gitu gak? Oke, masalah magang. Mungkin kalau magang itu di VIA, karena VIA itu dipaketin ya. Kalau VIA itu matkulnya dipaketin sampai semester 5 itu masih ada matkul paketan. Jadi tapi banyak banget anak VIA yang udah magang, tapi disuruhnya magangnya intern, magang sendiri kayak gitu. Aku pernah magang waktu itu di Tangerang, di BSD itu kayak agensi gitu. Selama 3 bulan itu aku megang sosial media salah satu brand, dan brandnya itu brand bakso waktu itu. Nah kayak gitu, nah itu cabangnya ada beberapa, dan aku tuh lumayan happy karena untuk magang kan sebagai sosial media di salah satu brand itu kita nggak perlu tiap hari datang gitu, jadi kayak fleksibel aja. Yang penting
Iya, misalnya 1 minggu ada 1 konten, 1 bulan atau mungkin kayak gitu. Jadi biasanya dalam misalkan aku kalau misalkan datang ke tempat, nah aku tuh bikin stok, kayak misalkan bikin stok 3 video atau misalkan 4 video. Jadi nanti tinggal aku edit aja, terus nanti ya udah tinggal aku posting kayak gitu. Terus sebenarnya karena kebetulan juga aku brand ambassador dari Gojek waktu tahun kemarin, aku itu alhamdulillah kepilih. Jadi kan yang daftar brand ambassador Gojek itu katanya tuh udah 72.000 dan yang keterima cuma 200 orang dan aku salah satunya. Dan dari 200 orang itu ditarik 2 orang buat magang MCD di Gojek. Nah kebetulan aku salah satunya dari 2 orang itu. Seneng banget, cuman sayangnya karena via itu dipaketin, jadi itu kan harusnya aku nanti berarti magang semester depan kan berarti semester 5 kan. Ya jadi itu sudah belum boleh aja, tapi nantinya berarti kalau yang semester 5 aku ambil semester 7, otomatis nanti aku lulusnya makin lama, skripsinya makin lama. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau misalkan pasti di posisi aku serba salah sih pastinya. Satu sisi kapan lagi dong magang MPCD di kantor Gojek, kayak terus kita nggak perlu daftar, ini langsung kita dikatain gitu loh. Kan kalau misalkan sekarang daftar kita belum tentu keterima kan. Nah kalau seleksi gitu. iya betul, jadi kayak ngeliat cutting yang kemarin aja yang daftar MSB banyak kok yang ditolak. Jadi kayak tidak menentukan gitu loh. Kalau misalkan mau kalian sepintar apapun, kalau ada magang kan nantinya ini kan nanti tetap harus ada seleksinya lagi kayak gitu. Jadi aduh, aku tuh waktu itu benar-benar gagal banget. Ambil gaya satu sisi pengen ngambil, tapi di sisi lain ternyata nggak bisa gitu sih. Oke, pas lagi magang di Tangerang nih, itu pas lagi kuliah atau lagi libur, Adila? Lagi kuliah. Lagi kuliah nih. Jadi kayak gimana sih waktu buat magang sama kuliah tuh bentrok banget gak? Enggak sih, tadi sih yang aku bilang. Jadi misalkan aku datang ke salah satu cabang brand itu, jadi aku bikin stok video. Jadi nanti aku pas lagi kuliah dan misalkan lagi ada waktu senggang, aku sambil ngedit gitu. Yang penting brand itu kita store 1 video, misalkan 1 minggu 1 video ke brand tersebut gitu sih. Kita kira aja gitu. Kita bagi-bagi waktu gitu. Jadi intinya lebih kayak time manajemennya lagi gitu ya. Berarti di divisi sosial media gitu. Wah keren banget nih. Iya, udah jiwa-jiwa content creator banget nih guys gitu. Nah sudah nih ya semua pertanyaan yang dikasih ke Adila ini. Jadi kesimpulannya nih buat teman-teman semua nih, untuk mahasiswa nih yang masih bingung buat mengatur time managementnya, jadi kayak event-event itu skala prioritas ya. Jadi kayak kita sendiri membuat skala prioritasnya tuh apa gitu. Misalkan yang pertama tuh perkuliahan, yang kedua organisasi, yang ketiga baru kepanitiaan gitu. Jadi kayak teman-teman semua harus membuat skala prioritas. Nah dari Adila sendiri kesimpulan nih buat teman-teman semua kayak gimana ya? Untuk dari aku sendiri, mungkin tips and trik dari aku, yang pertama ya skala prioritasnya. Tapi teman-teman harus ingat juga sebagai mahasiswa, pastinya yang diutamakan terlebih dahulu adalah perkuliahan dulu, baru deh yang lainnya menyusul kayak gitu sih. Dan kalian tuh harus pintar-pintar bagi waktu dan pintar-pintar kayak kalian tuh curi-curi waktu loh. Misalkan kalian dalam satu kegiatan tuh kalian ngerjain 3 itu bisa kok, asalkan kalian bisa bagi waktunya. Misal kalian sambil kuliah terus nanti ada waktu istirahat, kalian bisa lah sambil ngedit konten, ngedit video kayak gitu. Intinya bagi waktu. Multi-talent gitu ya, multi-talent, apapun kita bisa gitu. Oke, dari saya sendiri sebagai host podcast Suze yang bertema time management. Sampai jumpa. Nah, teman-teman semua, kita udah ngedengerin nih pengalaman inspiratif dan yang keren banget dari narasumber kita yang cantik ini, yang dari beauty content creator namanya Adila. Nah, Pintu selanjutnya akan terbuka. Terima kasih sudah mengisi hari dengan cerita dan inspirasi di Suzy and Friends, ciao.